Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Misanul Taufik, NIM 2005097449, kelas PTIA 2020. Ini saya akan menerangkan mengenai model infrastruktur pada jaringan. Lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Sebelumnya saya memperkenalkan apa yang disebut jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lainnya dan digunakan untuk berbagai sumber data. Jadi yang dimaksud dengan jaringan komputer adalah hubungan antara satu perangkat ke perangkat yang lain yang bisa digunakan untuk berbagi data. Selanjutnya ada jaringan komputer berdasarkan wilayah. Yang pertama itu berdasarkan wilayah atau geografis. Berdasarkan geografis, jaringan komputer terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada PAN, secara dari terkenal area network. Jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalkan saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Contoh jaringan PAN ini bisa digunakan menggunakan Bluetooth untuk ngeprint lembaran dari HP ataupun laptop. Selanjutnya nomor 2 ada LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor maupun rumah. Biasanya pada jaringan LAN ini mencakup satu wilayah seperti sekolah atau kantor. Selanjutnya yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruangan lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN sebelumnya. Jaringan MAN ini menghubungkan antara kota. Jadi antara kota dari Malang ataupun langsung ke Surabaya itu mencakup jaringan MAN. Yang keempat ada jaringan WAN, karena dari Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25 serta family relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Sudah kita ketahui kalau WAN itu terbentuk dari beberapa LAN. Ini biasa disebut sebagai jaringan LAN antar kota. Selanjutnya yang kedua ada jaringan komputer berdasarkan aksesnya. Jaringan komputer berdasarkan akses terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada intranet. Intranet adalah sebuah jaringan internet perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Biasanya hanya bisa diakses untuk kalangan internal saja. Yang kedua ada internet atau singkatan dari Interconnected Network, adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer seluruh dunia atau bisa diakses oleh publik. Iya, jaringan internet cakupannya lebih luas dari internet. Ini yang ketiga ada jaringan komputer berdasarkan cara membangunnya. Jaringan berdasarkan cara membangunnya terbagi menjadi dua, yaitu ada ad hoc. Sebuah komputer dihubungkan dengan sebuah komputer lainnya agar saling mengenal data IP-nya. Seperti pada gambar di samping, menggunakan SSID atau bisa disebut wireless ya. Selanjutnya ada infrastruktur. Sistem infrastruktur adalah hubungan antar PC yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media penghubung dalam satu area tertentu. Access point dapat dianalogikan dengan hub pada jaringan kabel. Seperti yang sudah terdapat pada gambar, jaringan tersebut terhubung menggunakan access point. Jadi kesimpulannya pada ad hoc itu tidak menggunakan access point sebagai media penghubungnya, sedangkan pada infrastruktur menggunakan access point sebagai media penghubungnya. Seperti gambar di samping.
Selanjutnya yang keempat ada topologi jaringan. Ini pembagian jaringan berdasarkan topologi yang dibangun. Topologi jaringan bagi menjadi 5. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang menggunakan kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Jadi kekurangan sudah kita ketahui ya, kalau satu saja jaringan terputus, maka keseluruhan jaringan bisa terganggu. Selanjutnya yang kedua ada topologi ring. Topologi ring atau bisa disebut sebagai topologi cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung hingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Ini tidak menutup kemungkinan memiliki pola tidak seperti cincin ya, tidak lingkaran. Jadi setiap workstation akan menerapi informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring ini adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Topologi ring ini bisa saja berbentuk kotak, tapi penghubungannya seperti cincin. Kita ketahui kalau kekurangannya, kalau salah satu jaringan terputus atau bermasalah, maka keseluruhan komponen bisa terpengaruh. Selanjutnya ketiga ada topologi star. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau host. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama. Dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star ada membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Jadi apabila satu komputer itu terputus jaringannya, maka pada bagian komputer lain tidak terganggu. Tapi kekurangannya ini membutuhkan kabel yang banyak karena pembangunannya tersendiri-sendiri. Selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya berangkat hub saja yang terhubung langsung menuju hub pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dan star, namun dengan menggunakan jaringan pohon ini hybrid mendukung adanya perluasan jaringan lebih baik, seperti gambar yang di samping ini. Jadi gabungan antara topologi star dan topologi bus. Yang kelima ada topologi mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Jadi seumpama pada komputer satu terputus, maka komputer satu terputus, maka pada komputer lainnya itu tidak terpengaruh. Cuma komputer 2 ini mengirim ke komputer 3, maka bisa melalui jalur komputer 2 ke 4 baru ke 3. Selanjutnya ada yang keempat, pembagian jaringan penggunaan pada kabel. Pembagian jaringan penggunaan kabel terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jaringan berkabel wired network, yang kedua ada jaringan nirkabel wireless network. Dari jaringan dalam penggunaan kabel ini ada dua, yang berkabel seperti pada komputer dan jaringan nirkabel atau wifi, wifi ya. Yang kelima ada jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Jaringan berdasarkan siaran atau castingnya itu ada tiga. Yang pertama ada unicast, multicast, dan broadcast.
Unicast ini menghubungkan satu siaran saja. Sedangkan untuk multicast ini satu ke grup, bisa ke beberapa member karena dalam satu siaran itu menghubungkan ke grup. Sedangkan untuk broadcast sendiri itu menghubungkan satu ke semua, ke seluruh. Untuk pertemuan kali ini itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.